Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah, atau disebut juga dengan pelajaran tauhid. Juga disebut dengan pelajaran keimanan. Disebut pelajaran akidah berasal dari kata aqoda, artinya ilmu yang wajib diikatkan. Aqoda itu artinya mengikat. Ilmu yang wajib diikatkan ke dalam hati, sehingga ilmu ini disebut akidah. Disebut juga pelajaran tauhid karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah. Disebut juga pelajaran keimanan. Salam. Karena nilai manusia, derajat manusia itu tergantung keimanannya, tergantung keyakinannya. Tidak ada pelajaran yang lebih mulia, lebih penting, dan lebih baik dari pelajaran akidah, pelajaran tauhid, dan pelajaran keimanan. Yang lalu telah kita bahas tentang macam-macam ibadah qalbiyah, ibadah hati. Karena setiap orang yang meninggal begitu masuk alam kubur, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, "Man Rabbuka?" Siapa Rabbmu? Makna Rabb, kata Imam Nukatsir, al-ma'bud. Rabb itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Berarti malaikat itu bertanya, siapa yang diibadahi? Man Rabbuka, siapa yang diibadahi olehmu? Atau siapa yang di dunia ini kamu ibadahi? Maka al-ma'bud atau Rabb maknanya al-ma'bud, dan ibadah itu ada dua. Ada ibadah secara zahir, ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan sudah berlalu banyak macam-macam ibadah yang telah kita bahas, mulai dari khauf, tawakal, roja, yang terakhir kemarin tentang isti'anah, memohon pertolongan. Al-isti'anah juga masuk ibadah, dan itu disebut ibadah qalbiyah. Selanjutnya, termasuk ibadah kepada Allah adalah al-isti'adzah. Nah, al-isti'adzah, mana bahwa isti'adzah ini ibadah? Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, "Qul," katakan Muhammad, "A'udzu," aku berlindung, birabbil falak, dengan Rabbnya falak. Wa qul a'udzu birabbin nas. Ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai dalil bahwa isti'adzah itu ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Apa al-isti'adzah itu?
Al-isti'adzatu thalabul i'adah. Isti'adzah itu artinya mencari atau memohon i'adah. I'adah itu perlindungan. Mana yang bermakna memohon, setiap kata kalau di dalam bahasa Arab apabila ditambahi di awalnya alif, sin dan ta, ini namanya permohonan. Nah, wal i'adzatu i'adzah artinya perlindungan. Wal i'adzatu i'adzah, apa itu i'adzah? Al-hamiyah, al-himayah. Himayah ini juga berarti penjagaan. Penjagaan min makruhin, dari sesuatu yang dibenci atau dari suatu kejelekan. Fal musta'idu, maka orang yang meminta penjagaan, muhtamin, meminta perlindungan, biman ista'adha, terhadap orang yang dimintai perlindungan. Wa mu'tasim, dan memohon penjagaan dari yang dimintai perlindungan. Wal isti'adzatu anwa, isti'adzah itu ada macam-macam. Isti'adzah itu apa tadi? Memohon perlindungan. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'adzatu billah, isti'adzah atau memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Wahia al-mutadammanu al-mutadamminatu, memohon perlindungan kepada Allah adalah memohon yang bermakna atau mengandung, bermakna juga boleh atau berarti likamalil iftikor, yang bermakna penyempurnaan merasa butuh. Nah, artinya kita ini terlindung dari kejelekan itu karena dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sama sekali manusia sangat butuh dan sama sekali manusia tidak bisa melindungi dari kejelekan sekecil apapun. Kalau kita terlindung dari kejelekan, itu karena ada pelindungnya. Hanya Allah yang melindungi. Perasaan butuh secara sempurna kepada Allah, ini yang disebut dengan isti'adzah billah. Wal i'tisamu, memohon penjagaan. Orangnya maksum. Maksum artinya yang terjaga. Wa i'tiqadu kifayatihi, kemudian meyakini kecukupannya. Artinya kita merasa cukup, percaya 100% kepada Allah yang Maha melindungi. Wa tamamu himayatihi, dan sempurnanya penjagaan. Di penjagaan Allah itu penjagaan yang paling sempurna, penjagaan yang sudah mencukupi. Sehingga dengan keyakinan ini, orang yang meyakini bahwa isti'adzah itu hanya kepada Allah, sudah tidak perlu lagi menoleh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya karena sakit, misalnya sudah berobat, sudah banyak berdoa, bersandar kepada Allah, kemudian dia turun keyakinannya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, sehingga dia tolah-toleh. Ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kuburan, ada yang datang ke kayu-kayu besar, ke batu-batu besar, minta perlindungan, atau ada yang pakai jimat. Nah, dan banyak, misalnya ketika mau panen, minta perlindungan dengan membuat sesaji-sesaji, ditaruh di pojok sawah, kemudian dibakari kemenyan, sambil dibacakan mantra-mantra. Itu dalam rangka isti'adzah. Cuma itu isti'adzah yang
batil yang tidak diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Atau ketika seseorang mau membangun rumah, ada yang cari pisang, jagung, padi, bendera, ditancapkan di tengah rumah. Nah, dalam rangka apa itu? Belum lagi nanti sesaji-sesaji berupa makanan. Itu dalam rangka isti'adzah. Ya, isti'adzah. Apakah ada keyakinan padi bisa melindungi atau pisang bisa melindungi? Biasanya pisangnya sak pohonnya ya. Sak pohonnya, jagung, atau apa lagi? Padinya juga masih belum diseleb. Pisang juga harus pisang raja dan seterusnya. Atau juga orang pakai jimat-jimat. Nah, ditulis linting-lintingan untuk melindungi rumahnya, ditaruh di pintu rumahnya. Atau untuk melindungi anaknya dari kejahatan-kejahatan, dari kejelekan, supaya tidak gampang kesurupan. Ada yang pakai bawang, ya, di jantur bawangnya. Ada yang pakai itu yang di laut itu apa namanya? Yang kayak bekecot yang kecil-kecil itu apa namanya? Apa? Keong kecil di laut itu kan banyak pernah. Dijantur jadikan gelang, itu dalam rangka apa? Ini dalam rangka isti'adzah. Rasulullah SAW bersabda, innar ruko, sesungguhnya jampi-jampi, wattamaima dan jimat-jimat syirkun, adalah perbuatan syirik. Karena itu berlindung, minta perlindungan pada selain Allah. Maka orang beriman dari ayat-ayat ini itu meyakini kecukupan dengan Allah saja. Artinya kalau Allah menghendaki orang itu tidak dilindungi, tidak ada yang bisa melindungi. Walaupun sudah kalungnya banyak, gelangnya banyak, ya, dukun sudah habis, pohon-pohon besar sudah habis, kuburan sudah didatangi semua. Kalau Allah tidak melindungi, tidak bisa. Semua kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dan keyakinan ini diajarkan oleh Rasulullah kepada gulam. Waktu itu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas masih kecil. Rasulullah mengatakan, ya gulamu, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka inni u'allimuka bikalimatin. Aku akan ajarkan pada kalian beberapa pelajaran. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, dan seterusnya di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal qauma, ini jitama'u, sesungguhnya suatu kaum apabila mereka berkumpul atau umat berkumpul, baik jin dan manusia berkumpul semuanya, an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bima kataballahu lak, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah padamu. Wa ini jitama'u, kalau mereka bersatu, berkumpul, an yadurruka, untuk membahayakan kamu, lan yadurruka, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu, illa ma kataballahu lak, kecuali yang telah Allah takdirkan. Artinya bahaya dan manfaat, sehat dan sakit, semua kembali kepada Allah saja. Nah, sehingga keyakinan ini, keyakinan mendasar, tidak boleh dicampuri oleh sedikit pun keraguan. Nah, kalau itu lama, sudah lama gak sembuh-sembuh, itu pasti ada hikmah dari Allah. Tidak boleh adanya buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, min kulli syai'in hadirin aw mustaqbalin,
merasa meyakini cukup dengan Allah saja untuk yang bisa melindungi dari segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat. Shaghirun au kabirun, yang kecil maupun yang besar. Basyarun, manusia, au ghairi basyarin, atau selain manusia. Daliluhu, dalil bahwa yang bisa melindungi manusia itu hanya Allah. Firman Allah, qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya pencipta al-falaq. Al-falaq itu pagi hari. Berlindung kepada pencipta pagi hari, min syarri ma khalaq, dari kejelekannya apa yang telah Allah ciptakan. Dari ciptaan Allah itu ada yang jahat, ada yang bagus, dan seterusnya. Berlindung dari kejahatan makhluk Allah kan banyak, dirinci di surat ini. Nah, itu hanya kepada Allah, ini dalilnya. Ila akhir surati, sampai akhir surat. Wa qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ila akhir surah. Katakan aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, pencipta manusia, pemilik manusia, sesembahan manusia, dari jeleknya bisikan yang bersembunyi. Syaitan di sini. Tapi syaitan itu ada dua, ada dari jin dan manusia. Dan cara menghadapinya beda. Kalau dari jin manusia, cara menghadapinya dengan idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Dilawannya setan manusia itu dengan cara yang lebih baik. Kalau dia merengut, kita senyum. Kalau mereka memukul, kita tidak. Kita dibalas dengan kebaikan. Sampai kata Allah, hatta ka'annahul hamim, sampai mereka itu menjadi orang hamim, menjadi teman. Jadi hilang kebencian-kebenciannya pada kita. Yang ini kalau setan manusia. Tapi kalau dari setan jin, itu caranya dengan berlindung kepada Allah. Di antaranya dengan membaca surat ini, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, setiap selesai sholat. Dan dibaca 3 kali apabila selesai sholat subuh dan maghrib. Ya. Juga dengan membaca membaca ayat kursi setiap selesai sholat dan setiap akan tidur. Itu cara kita berlindung dari syaitan jin. Nah, ini isti'adzah pertama, yaitu isti'adzah kepada Allah. Apa isti'adzah tadi? Memohon perlindungan. Mohon perlindungan kepada Allah apa? Meyakini sempurnanya kefakiran manusia kepada Allah, butuhnya manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan meyakini hanya Allah yang bisa melindungi, yang bisa menjaga dari segala sesuatu yang di dunia maupun di akhirat, yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, ini yang pertama. Asani yang kedua, al-isti'adzatu bisifatin, memohon perlindungan dengan sifat, min sifatihi, dari sifat-sifat Allah. Itu boleh. Nah, kakalamihi, seperti berlindung dengan kalam Allah. Kalam ini masuk sifat Allah. Wa izmatihi, dengan keagungan Allah. Ini izmah, ini juga termasuk sifat Allah. Wa izzatihi, dan keperkasaan Allah. Ini semua sifat, contoh sifat yang disebut oleh beliau, kita boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, a'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.
Jadi kalimat Allah itu sempurna, bisa dipakai untuk berlindung. Ini dari kalam, ya. Ini bentuk jamak muannas salim. Berlindung dengan kalimat Allah dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Belakangnya sama dengan surat Al-Falaq tadi ya. Saking umumnya kejahatan seluruh makhluknya, bisa berlindung dari kalimat Allah. Dalam hadis juga Rasul katakan kalau ketika tidur malam misalnya, kemudian diganggu syaitan sampai orangnya itu panik, ada orang bilang tindian kayak gitu, diganggu betul sampai ketakutan, kadang teriak-teriak ya. Maka kata Rasulullah, baca ini, doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, maka kata Rasul akan dilindungi. Wa qaluhu, juga sabda Nabi, a'udzu, aku berlindung bi'izmatika, dengan keagunganmu. Izmah ini tadi sifat Allah ya. An ugtala min tahti, aku berlindung dengan keagunganmu dari ugtala ini disedot, ditarik, min tahti dari bawah. Yang disebut dengan ditelan bumi. Kan banyak kejadian. Di Sulawesi kapan lalu itu kita lihat videonya ya. Bukan hanya perorangan, sampai kampungnya ditelan bumi. Dan itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan Allah menurunkan siksa dengan ditelan oleh bumi. Yang disebut dengan bahasanya di sini al-ugtala min tahti. Aku ditarik dari bawahku. Karena siksa Allah bisa datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri dan atas. Makanya Rasulullah mengajarkan doa yang dibaca setiap pagi dan sore. Di mana doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Terus ya Pak, lanjutnya gimana? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya, dalam agamaku dan duniaku. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Allahumma inni Allahumma amin aurati, ya Allah jagalah auratku, jangan kau buka auratku. Wahfidni min baini yadayya min khalfi, jagalah aku dari depanku dan dari belakangku, wa an yamini wa an simali, dari kananku dan kiriku. Allahumma inni an ugtala min tahti, ya Allah aku memohon keselamatan ditarik dari bawah. Jadi itu namanya selamat. Selamat itu afiyah. Makanya dibuka dengan doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Selamat dari penyakit syahwat, penyakit syubhat, itu namanya mu'afa, orang yang sehat zahir dan batin. Makanya ketika Abbas paman Rasulullah minta kepada Rasulullah doa, ya Rasulullah, ajari aku satu doa. Maka Rasul mengatakan, ya ammi Rasulillah, wahai paman Rasulullah, kul Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sampai diulang 3 kali, Rasulullah SAW mengulang-ulang agar membaca Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Juga doa Allahumma afini, ya. Afini artinya ya Allah, jagalah aku, lindungi aku dari penyakit zahir dan batin, syubhat dan syahwat. Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Nah, itu dibaca juga di pagi hari dan sore hari. Maka tidak ada yang membahayakan bagi orang yang selalu membaca itu, selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu ta'ala,
Dan masih banyak lagi doa-doa yang diajarkan Rasul agar dirinya terlindungi dari jin dan manusia, dari berbagai kejahatan, bencana, angin topan dan seterusnya. Nah, bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Karena siapa yang membaca ini rutin pagi dan sore, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai bencana. Bencana apapun, kejahatan dan bencana alam. Juga doa-doa lain seperti membaca ayat kursi ketika mau tidur, baca surat Al-Baqarah, maka rumahnya akan dilindungi dari kejelekan. Dan zikir-zikir ketika mau pulang, begitu sampai rumah, masuk pintu, baca bismillah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ketika mau masuk rumah baca bismillah, zikrullah, maka setan mengatakan kepada yang lain, la mabita lakum wala asya. Kamu tidak bisa masuk dan tidak bisa makan bareng. Artinya diterangkan para ulama, orang yang masuk rumah tidak baca bismillah dan tidak salam, maka syaitan mengatakan, halumu, mari ke sini masuk, kita ada pintu ini, bisa masuk. Artinya orang yang tidak membaca bismillah ketika masuk rumah, itu sama dengan mempersilahkan syaitan-syaitan masuk rumah. Dan itu sangat jelek, itu syaitan itu kan musuh, dibolehkan masuk rumah. Nah, maka jangan lupa ketika masuk rumah baca bismillah. Demikian juga ketika keluar rumah, setan sudah menunggu di pintu-pintu untuk mengganggunya, mencelakai di jalan. Tapi orang ini dia membaca bismillahi doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, maka kata syaitan, wah kita nggak akan bisa ganggu dia telah dijaga, telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setan itu bukan hanya di jalan, ketika di jalan pulang, setan sudah berombongan ini mau ikut. Tapi bisa balik mereka sebanyak apapun ketika kita masuk rumah, baca bismillah. Bismillah saja kan ringan itu. Itu sudah mengusir setan-setan untuk masuk ke rumahnya. Artinya sangat jelek kalau rumah dipenuhi oleh setan-setan yang akan merusak penghuni rumah. Itu kan makhluk jelek itu setan. Kemudian dipersilakan makan bareng. Nah, tidur bareng dengan keluarganya. Itu cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW berlindung diri dari suatu yang setan dari kalangan jin. Setan jin ini mengetahui kita, melihat kita nggak melihat dia. Tapi dengan rahmat Allah, Allah ngasih bimbingan cara berlindung juga tidak berat. Dengan hanya merutinkan membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Nah, juga membaca surat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi dan seterusnya itu. Bima unzila ilaika mir rabbihi wal mu'minun kullun amana dan seterusnya. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berdoa, a'udzu bi'izmatika an ubtala min tahti. Wa qauluhu fi du'ail alam. Demikian juga kalau orang itu sakit kepala, sakit perut, sakit badan, maka dipegang badannya, dipegang kepalanya dan membaca doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru.
Ini diawali dengan bismillah 7 kali, kemudian dibacakan ini. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Diulang 3 kali ini ya. Dipegang daerah yang sakit. Nah, cuma kemanjurannya tergantung keyakinan hatinya. Kalau hatinya masih campuran ragu-ragu, itu mengurangi kemanjuran bacaannya. Nah, aku berlindung dengan keperkasaanmu, dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kemampuan Allah, kekuatan Allah, dari kejelekan apa yang menimpa aku dan apa yang aku khawatirkan. Ini semua sahih hadis ini, ya. Wa qauluhu a'udzu biridhoka min sakhatik. Rasulullah juga mengatakan, aku berlindung dengan sifat keridhoanmu. Jadi ridho ini sifat Allah. Berlindung dari apa? Dari kemurkaan Allah. Supaya tidak dimurkai, berlindung dengan sifat lawannya. Apa itu? Ridho. Ini dalil-dalil yang kedua. Boleh seseorang memohon perlindungan dengan sifat dari sifat Allah. Atau ketika melewati daerah yang angker misalnya. Sudah terkenal orang lewat situ mesti diganggu. Mobilnya nabrak, kendaraannya nabrak, dan seterusnya, orangnya jatuh. Misalnya, dibawa ke tengah kuburan, dibawa ke tengah hutan, misalnya. Oleh syaitan-syaitan. Maka kalau mau melewati tempat itu, ini yang dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, jangan baca lainnya aku berlindung pada yang bau reksa tempat ini. Atau baca mantra-mantra lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi, hina nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat Al-An'am ayat 65, qul huwal qadiru, katakan dialah Allah, katakan Muhammad, dialah Allah Al-Qadir. Al-Qadir itu nama Allah. Ya, artinya yang maha kuasa. Ala an yab'asa alaikum azaban, kuasa mengutus pada kalian azab, min fauqikum, dari atas kalian. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW bersabda, baca doa, a'udzu, aku berlindung, biwajhika, dengan wajahmu. Nah, dan seperti ini ya, dibacanya biwajhika, nggak boleh digantikan. Sifat Allah itu banyak. Allah punya tangan, nggak boleh diganti a'udzu biyadaika misalnya. Atau dengan kaki Allah, aku berlindung dengan kaki Allah misalnya. Nah, tidak dirubah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama berlindung kepada Allah, yang kedua dengan sifat Allah. As-salisu, yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwat, minta perlindungan dengan yang mati. Nah, kadang orang Indonesia nggak peduli siapa yang mati, orang Muslim atau orang apa. Pokoknya sudah terkenal orang-orang ke situ, di situ ada kuburan, ada pundennya, bahkan ada juru kuncinya. Maka orang datang ke sana supaya dagangannya laris. Yang kenapa dagangannya laris, tidak laris itu karena sering diganggu. Maka karena kurang rajin ke kuburan, dagangannya nggak jalan-jalan. Maka dia ke sana minta perlindungan. Atau tadi tokonya ditempeli ini dan itu, jimat sana sini. Karena masing-masing kiai, masing-masing dukun memberikan lintingan-lintingan. Nah, misalnya ada kiai yang suka jual jimat. Nah,
Lah jimat itu kata Rasulullah tadi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda innar ruqa wat tamaima syirkun. Ruqa, ruqyah, jampi-jampi yang suka baca mantra-mantra ini para dukun biasanya ya. Dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang kita nggak tahu. Lafaz-lafaz yang diucapkan itu yang ngajari itu dari jin. Makanya kita nggak tahu. Abragadabrak itu apa maknanya? Bim salabim itu maknanya apa? Maka kita jangan ikut-ikutan. Itu bisa jadi kalimat kufur dan kalimat kesyirikan. Diajarkan oleh iblis, oleh syaitan pada para dukun. Biasanya itu kan untuk suatu usaha setelah bim salabim yang telur jadi ayam misalnya ya, dirubah. Nah, orang ke sana, ke kuburan, ke kayu-kayu, sebenarnya kadang tidak peduli dengan siapa yang dikubur. Karena yang dituju utama itu bukan kuburan, bukan yang mati. Tapi mistik di balik kayu itu, di balik batu, di balik kuburan, siapa lagi kalau bukan syaitan. Nah, au bil ahya atau minta perlindungan dengan orang hidup. Ghairul hadirin tapi orang hidupnya tidak ada. Jauh di sana, di luar negeri. Nah, ya Rifai, Rifainya di mana? Di Mesir. Yang manggil di mana? Di sini. Nah, apa dengar? Ya kecuali pakai telepon ya. Walaupun ditelepon, di sini syarat ketiga qadirin. Minta perlindungan kepada orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu. Maka ini termasuk kesyirikan. Fahada syirkun. Maka perbuatan ini adalah syirik. Artinya, kalau mau minta perlindungan, pertama orangnya harus hidup. Hidup ini tidak mati. Yang kedua harus hadir, ada di depannya. Yang ketiga harus mampu. Walaupun hidup dan hadir, kalau tidak mampu ya tidak dimintai. Tidak dimintai tolong. Nah, misalnya suruh dia mau tenggelam, sementara ada temannya di tepi sungai atau tepi kolam, orangnya besar nggak bisa renang, ada tolong, masih tali nggak bisa, dia minta diangkat, ya mau jegur ya nanti dia tenggelam sekalian. Nah, jadi itu syaratnya 3, hidup, hadir dan mampu. Perbuatan ini syirik berdasarkan firman Allah wa annahu kana rijalun minal insi. Sesungguhnya banyak manusia ya'udun minta perlindungan birijalin minal jin. Minta perlindungan dengan para jin. Fazatuhum rohako, maka jin itu bukan menambah kebaikan, tapi menambah kejelekannya. Ini yang ketiga, minta perlindungan kepada selain Allah, kepada benda-benda, kepada orang-orang mati, atau kepada yang lain tadi seperti sesaji-sesaji, seperti jimat-jimat, seperti pohon pisang tadi, pohon pari, jagung. Ketika mau bangun rumah. Nah, kalau ditanya apa tujuannya itu? Apa tujuannya? Yaitu supaya aman, ya. Apa aman? Terlindungi dari yang membahayakan. Jangankan bangun rumah, mau mantenan saja, mau mantu. Itu juga datangi dukun sana sini supaya terjaga dari kejelekan katanya. Ada yang sapu dibalik, dikasih lombok-lombok, supaya apa?
tidak hujan katanya. Yang keempat, al-isti'adzatu bima yumkinul audz bihi. Minta perlindungan dengan sesuatu yang bisa melindungi. Minal mahlukin, dari kalangan makhluk. Minal bashar, apakah itu berupa manusia, awil amakin atau tempat, aw wairiha atau selainnya. Selama itu mungkin dan selamat dari yang nomor 2, nomor 3 tadi, itu boleh. Fahadha jaizun, ini boleh. Wadalilu qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi fi dzikril fitan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah. Kata Rasul nanti akan terjadi fitnah yang besar, yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang berjalan lebih baik dari yang berusaha ikut kepada fitnah. Nah, maka kata Rasul di akhir hadisnya mengatakan man tusraf laha tasrifu. Barang siapa yang berani masuk dekat-dekat ke fitnah, maka dia akan dikuasai oleh fitnah. Maka tidak boleh, harus menjauh katanya. Waman wajada malja'an, tapi barang siapa mendapati jalan perlindungan, menempati jalan keluar, jangan dekat-dekat fitnah, au mu'adzan atau ma'adzan itu tempat berlindung, fal ya'id bihi, maka berlindunglah dengannya. Nah, bagaimana berlindung? Ini sekarang di sini lagi musim fitnah agama, fitnah kerusakan agama misalnya. Kalau di sini muttafaqun alaih. Diterangkan caranya, waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan cara keluarnya. Wal mu'ad, dan cara berlindungnya dari fitnah supaya agamanya selamat. Dengan bersabda, Rasul mengatakan, faman kana lahu ibil, barang siapa yang mempunyai unta, falyalhiq bi ibilihi, ikuti saja ibilnya, untanya. Maksudnya unta itu maunya kemana? Unta itu maunya cari makan ke sana. Namanya unta. Hewan itu kan pikirannya cuma satu, apa? Syahwat. Nah, maka ikuti saja unta, jangan ngirusi orang, jangan ngurusi fitnah. Disuruh mengikuti unta untuk menjauhi fitnah, karena bab ini bab tentang cara melindungi diri dari fitnah, terutama fitnah agama. Bagaimana caranya? Yang punya kambing, ya pelihara kambing, angon kambing. Yang punya sawah, ya tinggal ke sawah sana bertani. Gak usah mendekat-dekat ke rawan panas, ya, ke area panas. Nah, yang sana mencela sini, yang sana mencela sana, ya, itu menjelekkan sana dan seterusnya. Jangan larut kemudian ikut di dalamnya. Al-hadis rawahu Muslim. Ini cara menghadapi, cara berlindung yang diajarkan oleh Rasul dengan memohon perlindungan kepada yang bisa melindungi dari kalangan manusia atau lainnya. Kalau ini bukan kepada manusia, tapi dia menjauhi sebab-sebab yang membahayakan. Wa fi sahihihi, di dalam Sahih Bukhari juga dari Jabir radhiyallahu anhu, anna imra'atan, bahwa ada seorang wanita min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum, saraqat, beliau mencuri. Fa'utiya bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa wanita tadi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adat, maka wanita tadi berlindung bi Ummi Salamah, dengan Ummi Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kenal sama Ummu Salamah yang mencuri tadi dan dilindungi.
Wa fi sahih aidan an Ummi Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'udzu a'idun bil bait. Ada orang yang berlindung dengan bait. Fayab'atsu ilaihi ba'sun. Nah, tadi utus padanya utusan. Nah, ya terlindungi juga. Walakin in ista'adza min syarrin, tapi kalau orang itu minta perlindungan dari kejelekan, atau min syarri dzalimin, dari kejahatannya orang zalim, wajaba iwa'uhu wa i'adahu, maka wajib untuk menjauh biqadril imkan, sebisa-bisanya. Nah, wanista'adha, demikian juga kalau minta perlindungan, liyatawassalu ila fi'lin mahdzur, minta perlindungan supaya dia bisa melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya mau korupsi, lagi ada jalan, ya. Kemudian dia cari jalan-jalan mendekati orang yang bisa meloloskan upaya jeleknya. Biasanya para koruptor-koruptor ya semua ada pelindungnya, ada yang kuat, ada kenalan yang kuat. Sampai narkoba barang itu, kenapa iso nyebar seperti itu? Sampai tontonan kayak gitu. Itu karena tadi pelindungnya itu ada. Apabila ya meminta perlindungan untuk sampai kepada perbuatan yang haram, yang dilarang, awil harbi, atau supaya dia terjaga. Nah, awil harbi min wajibin, atau dia ingin lari dari kewajiban. Misalnya saja dia orang kaya, mestinya sudah keluar zakat. Dan untuk melindungi diri dari kewajiban zakat, dia minta perlindungan. Hurrima iwa'uhu, maka yang demikian itu haram untuk melindungi. Nah, haram untuk melindungi seseorang untuk melakukan perbuatan haram. Jadi masih kembali kepada yang halal. Nah, syarat bolehnya seorang minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang boleh. Ini insya Allah pelajaran kita sore ini yaitu isti'adah. Apa isti'adah? Memohon perlindungan. Setelah yang lalu dibahas tentang al-isti'anah, memohon pertolongan. Nah, setiap kita ini sangat lemah dan sangat butuh, maka ajaran-ajaran Rasulullah tadi, zikir pagi sore, zikir mau makan, selesai makan dan seterusnya, itu semua disyaratkan dalam rangka perlindungan dari kejelekan. Nah, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.